mimpi Indonesia untuk mencatat sejarah di Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya tertutup. Nah pemirsa, kita akan langsung saja ya berdialog dengan pengamat sepak bola Bung Roni Panggemanan untuk membahas seperti apa sih review pertandingan kemarin, apa yang perlu diperbaiki dan juga persiapan untuk melawan Irak nantinya. Kita akan sapa langsung Bung Ropan, selamat siang. Selamat siang Gemma dan Jessica. Iya, Bung Ropan, jadi apa yang perlu diperbaiki lagi dari pertandingan semalam? Karena kan golnya nggak open game nih ya, di penalti kemarin. Iya, kalau melihat dari game plan memang tidak jalan dengan baik. Dan ini menjadi evaluasi pelajaran penting bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala untuk tidak bermain-main lagi dalam pertandingan berikut ya, yang merupakan hidup mati melawan Irak. Sayang memang kita jalan makin terjal setelah kalah lawan Arab Saudi. Kalau paling tidak kita imbang saja kemarin tuh atau pagi tadi, lebih enak posisi kita ya untuk menghadapi Irak. Tapi apapun itu harus dilihat bahwa di starting 11 Patrick Kluivert harus bisa memainkan pemain-pemain yang punya kualitas, saya pikir ya. Dia sudah bisa melihat, jangan lagi coba-coba dengan apa ya, karena kemarin saya lihat tuh terlalu coba-coba ya, karena baru pertama kali dia main. Oke, di belakang itu ada 4 yang sama seperti lawan Lebanon ya. Emil tidak ada dan Martin Paes yang tampil luar biasa, tapi ke tengah ke depan itu kan berbeda semuanya ya. Ketika ada starting line-up yang saya lihat ini kurang begitu oke ya, dengan Beckham ada di sana, kemudian ada juga dengan Mark Locke yang bermain pertama kali dengan Joe, ini tidak seimbang. Di tengah kita kalah total dalam permainan melawan Arab, itu dikuasai dengan Arab, pressing mereka itu membuat kita itu kelabakan. Di depan kita tidak berdaya ya, bagaimana bermain dengan false nine, Ragnar bermain tidak ada Ole Rummenigge, baru masuk di babak kedua. Mestinya kan ini dari awal, kalau Ole tampil ya atau Tom Haye bermain dari awal, itu agak lain, akan beda. Kita butuh pemimpin seperti Tom Haye di tengah, tapi tidak berjalan dengan baik. Makanya itu kita kalah benar-benar di babak pertama. Kalau kita masuk mempertahankan 1 gol itu babak pertama untuk 3 kebobolan, itu akan lebih bagus buat kita. Makanya Patrick Kluivert harus bersama Alex Pastoor, Dani Lansat mengevaluasi ini untuk memainkan pemain-pemain yang tepat di saat akan menghadapi Irak untuk pertandingan tanggal 11. Begitu Mbak. Oke, harus dievaluasi supaya performa nanti lebih baik lagi. Bung Ropan, ngomong-ngomong terkait dengan performa dan juga highlight pada timnas tadi malam, kita coba lihat satu-satu. Kevin Dix nih Bung Ropan, yang mencetak 2 gol penalti. Ini apakah menunjukkan kalau ketergantungan Indonesia pada momen bola mati atau seperti apa? Iya, saya pikir kan penalti kita harus bersyukur bahwa tidak menduga juga bahwa itu penalti yang bukan saja dari tackle lawan, tapi kan 2 penalti yang kita dapat itu dari handsball yang terjadi untuk pemain belakang Arab Saudi, dan itu diselesaikan dengan baik oleh Kevin Dix ya. Bagaimana dia membayar itu kegagalan dia mencetak gol ke gawang Australia di Sydney saat itu, dan sekarang ada. Tetapi kan kita harus belajar bahwa respon dari Arab ini cepat sekali, hanya berselisih 6-7 menit kemudian Saleh bisa membuat gol. Di belakang kelihatan agak rapuh, jadi bermain dengan 4 back flat ini juga harus dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Dan kalau bicara soal Kevin Dix, saya pikir ini pemain yang salah satu pemain hero dalam pertandingan melawan Arab di samping Martin Paes. Kalau tidak ada Martin Paes, kita akan kebobolan lebih dari 6 gol. Dia melakukan penyelamatan yang fantastis ya, terutama ada 3 penyelamatan yang spektakuler dari dia, dari Feras Al-Buraikan, tandukan dia selamatkan, kemudian dari Salem Aldosari dan Yahya ya, Aiman Yahya. Jadi kalau nggak ada dia memang berat. Jadi 2 pemain itu yang saya titik beratkan mendapat nilai poin yang tertinggi menurut saya. Jai Isyas juga bermain luar biasa di belakang, begitu Mbak. Oke, nah untuk melawan Irak nanti ini Bung Ropan, berarti harus ada pergantian pemain ya? Oh ya, kalau bicara itu saya setuju bahwa tidak mungkin akan mempertahankan di starting 11 seperti lawan Arab Saudi. Akan lebih kacau kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau Patrick Kluivert mau untuk bisa mendapatkan, cobalah kembali misalnya kalau 4 ini tidak jalan dengan benar 4 back flat, 4-3-3 atau 4-2-3-1, balik lagi ke formasi awal di mana kita mampu mengalahkan Arab di Jakarta dan juga menahan imbang di Jeddah, dan juga kita mengalahkan Cina sama Bahrain di Jakarta, semua dengan pola 3-4-3. Jadi mengembalikan Rizky Ridho yang tidak bermain sama sekali kemarin dengan Justin Hubner untuk berpasangan dengan Jai Isyas. Nah, kemana Kevin Dix? Kevin Dix bergeser ke kanan.
ganti Yakob yang tampil tidak dalam performa terbaik kemarin, banyak membuat kesalahan-kesalahan Yakob Sayuri. Jadi sana ada Kevin Dix di kiri, itu akan Calvin Verdong yang tampil untuk menggantikan Dean James. Maka di tengah itu ada Joe Pelupesi bersama dengan Tom Haye. Ini akan menjaga sebuah balance, keseimbangan ada di tengah yang tidak kita dapatkan melawan Arab Saudi pada tadi pagi. Itu yang akan ada. Kemudian Ole tampil lagi, karena kemarin melawan Arab ketika Ole masuk berubah kan. Ada satu penalti juga karena tekanan dari Ole. Kita banyak dapat tembakan-tembakan shot on goal. Makanya Ole tuh harus tampil. Salah kemarin lu tampil di babak kedua. Nah melawan Irak harus Ole di pertama, Ragnar di kiri dan Jonathan Miliano di atas di kanan. Maka starting 11 itu akan menjadi starting 11 yang berkualitas dan kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Begitu. Bung Ropan, tapi kalau menurut Anda sebagai pengamat sepak bola dari pertandingan yang sudah berlangsung, kira-kira yang paling disiplin siapa dan juga yang paling underperform siapa dari pertandingan terakhir? Kalau disiplin ya kita bisa melihat mungkin hanya penjaga gawang kita yang tampil luar biasa ya. Kevin juga dengan Jai bermain oke, tetapi memang tidak sekuat kalau ada 3 back di sana yang sudah seperti biasa yang saya bilang tadi itu. Karena ini kan dicoba setelah merasa oke melawan Lebanon, lupa melawan dengan Arab Saudi karena Arab Saudi tahu bermain untuk menaklukkan 4 back ini kan lebih longgar. Dengan bermain posisi seperti ini tidak seperti seketat kalau bermain dengan 3 back akan membentuk kita jadi 5 pemain belakang kalau ditekan transisi permainan ke bertahan ya. Jadi itu lebih oke. Jadi kalau bicara disiplin, Martin Paes oke. Jai juga saya pikir bersama dengan Kevin Dix bermain dengan sangat baik. Nah selebihnya itu harus dievaluasi karena kemarin itu sulit, gameplaynya nggak berjalan dengan baik. Jadi kita berharap yang terbaik lawan Irak, pemain-pemain yang bagus yang akan dimainkan termasuk Ole dan Tom Haye harus dimainkan lebih awal gitu. Iya, Bung Ropan kemarin kan juga Arab sempat dapat penalti ya ke Indonesia karena ada hands dari Jacob. Apa ini yang harus dibenahi untuk mentalnya? Mungkin tidak perlu bermain terlalu fisikal juga atau seperti apa? Kemarin penalti Arab itu dapat karena sebenarnya tidak perlu terjadi. Itu hanya iseng aja oleh seorang Yakob Sayuri yang tampil di bawah form. Jadi kalau saya lupa tadi bilang siapa pemain-pemain yang di bawah form, termasuk Yakob Sayuri, ada Beckham Putra, juga Mark Klok yang tidak tampil sesuai dengan keinginan. Nah kalau bicara soal penalti dari Arab, Al Buraikan itu ditarik ya dengan sengaja oleh Yakob Sayuri. Itu tidak perlu karena tidak ada momen yang berbahaya di kotak penalti. Tapi kenapa dia tarik? Nah itu kan berbahaya. Dia lupa bahwa ada VAR yang melihat. Sekecil apapun pelanggaran di permainan sepak bola itu akan ditinjau oleh VAR. Makanya itu jangan main-main nantinya untuk melawan Irak. Tidak boleh terjadi hal demikian. Kalau tidak ada tarikan dari kaos dibuat oleh Yakob Sayuri, mungkin kedudukan akan 1-1. Jadi babak pertama akan jauh lebih bagus buat kita untuk melangkah di babak kedua. Setelah 3-1 kan ini sulit. Dari posisi Yakob juga ketinggalan ketika ada bola rebound, gol ketiga dari Arab Saudi. Jadi memang sisi kanan itu terus diteror, dihajar habis oleh pemain-pemain Arab karena dianggap sangat lemah. Di samping lini tengah kita yang memang kalah total menghadapi Muzab Al-Juwair dan kawan-kawan. Ada Aldo Sari juga di sana bersaudara yang tampil oke, Nasir dan Salem ya, disambil Saleh juga yang bermain sangat bagus. Nah ini yang harus diperbaiki. Sektor tengah ini yang menjadi titik lemah kemarin itu yang harus lebih kuat karena sektor tengah itu adalah vital. Poros dari permainan sepak bola ada di situ. Kalau itu lemah dan hancur, maka akan hancur semua untuk ke belakang. Tidak ada yang bisa juga menopang untuk melakukan untuk serangan balik dari sesi sektor tengah ke depan kan, mengalirkan bola nggak ada. Nah ini akan jadi dilihat oleh tim kepelatihan. Saya yakin ini akan menjadi pelajaran penting kemarin di saat kita kalah segalanya melawan Arab, apalagi di babak pertama itu telak kita kalah lawan mereka. Kalau melihat dari semua statistik kan kita kalah. Arab melepaskan 17 tembakan, kita 10 tembakan. Mereka ada 10 on target, kita 5 on target. Penguasaan bola mereka 54%, kita 44%. Jadi memang mereka di atas semua melawan kita. Tapi tidak apa-apa, masih ada harapan. Tetap harus semangat menghadapi pertandingan kedua. Kalau kita bisa menangkan, paling tidak kita bisa lolos ke fase kelima atau putaran kelima, begitu Pak. Baik, Bung Ropan, itu evaluasi di sektor tengah. Tadi di highlight berkali-kali untuk ke depannya. Nah, tapi kami ingin tahu juga nih, selanjutnya ada Irak. Kira-kira Patrick Kluivert ini harus seperti apa untuk ke depannya, evaluasi apa yang perlu dilakukan supaya kita siap? Berani nggak dia bermain dengan semua pemain-pemain yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia ya untuk bisa ada di dalam, kecuali mungkin Rizky Ridho yang ditampilkan salah satu ya yang ada di dalam bermain dengan 3 back. Selebihnya ditampilkan aja pemain-pemain
yang saya bilang tadi yang berkualitas, oleh Romani, Ragnar Oratmangun, Miliano Yonatan, Tom Haye, semua dimainkan dari awal. Joe Pelupesi ya, termasuk dengan Kapten Jai Izzes, Verdong, Kevin Dix itu bermain, kecuali dengan Rizky Ridho. Justin Hubner juga bisa bermain. Artinya 3 back yang saya inginkan untuk tampil lagi karena itu kuat. Tapi kan ini semua berpulang ke pelatih. Dia yang tahu dia bertanggung jawab. Kalau dia bermain dengan 4 back lagi yang ingin attacking football, attacking menyerang, lebih menyerang, ya kita akan kesulitan menghadapi Irak karena Irak lebih enjoy nantinya karena dia tahu kita kalah, dia lebih pede untuk mengalahkan kita. Kita yang dalam beban, jalan semakin terjal buat kita. Kita harus menang, harga mati buat kita. Lain halnya kan kalau kita imbang katakan dengan Arab, kita akan lebih enjoy juga menghadapi Irak. Sekarang Irak kalau Irak bisa menang ya aman, atau katakan bermain imbang dengan Irak. Irak juga butuh menang melawan Arab Saudi kan akan hitung-hitungan terjadi, bukan tidak mungkin Irak tidak akan lolos. Ya gitu. Iya, untuk angka amannya nih Bung Ropan harus cetak gol berapa nih Indonesia melawan Irak nanti? Nggak usah banyak-banyak kan, 1 gol aja cukup asal kita bisa menang. Atau 2-1 kita bisa menang. Kan judul atau temanya kita menang. Dengan berapa gol? Mau 1-0 tipis ya, 2-1. Tapi kalau 3-0 kalau 3 poin itu sangat menentukan, buat sangat enak buat kita untuk bisa paling tidak lolos ke putaran kelima sambil menunggu pertandingan terakhir Irak dan Arab Saudi, Pak. Jadi kalau bicara soal skor ya tipis-tipis aja lah bagi kita. Itu yang kita harus buru melawan Irak karena kita kan punya trauma 3 pertandingan terakhir tidak menang melawan Irak. Baik di Basra, di Qatar, di Piala Asia, kemudian di Jakarta kita kalah bahkan dengan 2 gol. Jadi itu harus dihilangkan ketika masuk lapangan, harus kepala tegak, ya fokus menghadapi Irak. Dan komposisi pemain kita kan sudah berbeda dengan ketika kita lawan Irak tahun lalu. Jadi saya berharap bahwa kita bisa mendapatkan hasil maksimal, gitu Pak. Iya, Bung Rupan. Tapi kira-kira gaya bermain seperti apa yang paling realistis untuk melawan Irak? Kalau bicara ini saya pikir bermain dengan kita kan butuh gol memang. Tapi jangan bermain terlalu terbuka. Karena kalau lawan bisa membuat gol lebih awal, ini akan sulit buat kita. Irak punya pertahanan yang bagus, rapi, mereka terorganize dengan sangat baik. Mereka fisikal juga mereka sangat bagus ya. Individu juga oke. Jadi kita kalau boleh ya kita tenang, sabar, menunggu saja. Makanya kalau bermain dengan lebih menunggu, kemudian counter attack akan jauh lebih bagus buat kita untuk mendapatkan hasil gol. Karena kan kita butuh 1 gol aja. Tapi pertahanan itu yang agak longgar kemarin melawan Arab itu dibenahi. Lini tengah yang kalah total itu juga harus dibenahi. Kalau 2 lini ini oke, saya kira kita bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Irak, Pak. Itu. Jadi kita bikin gol pertama juga oke, ya. Sayang kemarin melawan Arab gol pertama itu kita tidak mampu untuk bisa mempertahankan itu. Tapi kalau lawan Irak kita bisa mendapatkan gol pertama dengan pertahanan yang saya bilang ada Yassin Hubner, kemudian Jai di belakang ada Ridho, dibantu dengan Kevin Verdong dan Kevin Dix. Ya, ini akan bagus buat kita, akan kuat jantung pertahanan kita. Gitu. Baik, semoga seluruh evaluasi dan juga masukan diterima oleh pelatih Patrick Kluivert ya, Bung Ropan, supaya bisa memenangkan Irak nanti di akhir pekan nanti. Terima kasih Bung Roni Pangemanan selaku pengamat sepak bola sudah berbagi insight-nya kepada kami pada siang ini. Selamat kembali beraktivitas, Bung Ropan. Nah Jessica, di Instagram nih ramai nih komentarnya ya yang menyemangati timnas karena masih ada peluang ya melawan Irak nanti. Seperti ada dari akun ZRH yang mengatakan masih ada harapan nggak sih? Masih kan? Masih, tadi disebutkan masih ada harapan, cuman agak lebih harus menang pokoknya. Lah. Selanjutnya juga ada komentar dari M.Fajar, kesengajaan yang nampak di depan mata dengan line up yang bisa dibilang bukan untuk menang. Tadi kata Bung Ropan juga harus diubah lagi ya komposisinya ya supaya bisa menang. Kemudian juga dari @widotex yang mengatakan Indonesia menang, gue sedekah 1 juta buat 10 orang. Oh, ditunggu nih. Kita ingat username-nya ya. Nazar ya, diaminin aja ya. Oke, selanjutnya ada komentar dari ag.aryo. Misal Indonesia menang melawan Irak selisih 2 gol dan Irak menang lawan Arab selisih 1 gol. Sama-sama dapat 3 poin kan? Kira-kira siapa yang lolos? Kita nantikan bersama ya. Tapi yang jelas juga memang kita harus menang melawan Irak nanti supaya bisa lolosnya lebih pede gitu. Dari @dimyati yang mengatakan selain mengakui kekalahan, kita juga harus mengakui STY jauh lebih top. Ada yang masih belum move on dari Shin Taeyong ya. Tapi kan kita sudah melihat ya bagaimana adaptasi dari Patrick sampai saat ini, dan tentunya kita berharap dengan adanya Patrick kita bisa
lebih baik lagi dong untuk Iya, tentunya kita tetap akan mendukung seluruh gerakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kita doakan untuk mendukung timnas di akhir pekan melawan Irak nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.